berjumpa kembali dengan Bu Meta, Bu Cindy, dan Bu Dora. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2A, subtema 4 pembelajaran ke-1. Hari ini anak-anak akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Meta dan matematika dengan Bu Cindy. Nah, anak-anak, tema pembelajaran hari ini adalah menghargai tetangga. Kita di lingkungan sekitar itu tidak tinggal sendirian. Keluarga kita pasti memiliki tetangga. Dengan tetangga kita harus saling menghargai. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama membaca teks halaman 159 sampai 160. Nah, perhatikan baik-baik, Bu Meta akan membacakan ya. Saling menghargai. Melati dan keluarganya tinggal di kompleks perumahan Gria Kencana. Rumah Melati berdekatan dengan rumah Rian dan Ina. Suasana di kompleks perumahan Gria Kencana aman dan nyaman. Warganya hidup rukun dan saling menghargai. Secara rutin, Pak RT mengajak warga mengadakan rapat. Rapat tersebut membicarakan rencana kerja bakti. Pak RT, saya usul bagaimana jika kerja bakti yang akan kita laksanakan besok memotong pohon-pohon yang sudah ribut saja, kata ayah Rian. Saya tidak sependapat dengan ayah Rian. Sebaiknya kita bekerja bakti memperbaiki jalan yang berlubang saja, usul ayah Rian. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat ayah Rian dan ayah Ina, karena sekarang sering hujan. Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan saluran air di kompleks kita? Usul Pak Sikit. Saya setuju dengan usul Pak Sikit. Jika saluran air lancar, kompleks kita akan terhindar dari banjir. Bagaimana dengan bapak-bapak yang lain? Tanya Pak RT. Kami juga setuju, jawab peserta lain. Kalau begitu, kerja bakti akan kita laksanakan pada hari Minggu, kata Pak RT. Maaf Pak RT, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena pada hari Minggu besok kami sekeluarga pergi ke Bandung, kata ayah Jafar. Baik Pak, semoga perjalanan Bapak sekeluarga ke Bandung lancar, jawab Pak RT. Rapat selesai dengan damai tanpa ada keributan. Meskipun di antara warga ada perbedaan pendapat, mereka bisa saling menghargai. Nah, anak-anak, tadi di teks yang Bu Meta baca ada beberapa kalimat penolakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Bu, apa yang dimaksud dengan kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan atau bantahan terhadap suatu hal. Nah, kalimat penolakan itu ditandai dengan kata tidak setuju, dengan saya tidak sependapat, dengan kurang setuju, dengan membantah atau menolak jika diajak melakukan kegiatan yang tidak baik. Kita harus berani menolak. Nah, anak-anak, coba sekarang kita cari bersama-sama beberapa kalimat penolakan yang ada di teks tersebut. Yuk, ada berapa kalimat penolakan ya? Ya, ada 2 kalimat penolakan yang ada di teks tersebut. Yang pertama, kalimat penolakan itu disampaikan oleh ayah Ina. Seperti ini bunyinya. Saya tidak sependapat dengan ayah Rian. Sebaiknya kita bekerja bakti memperbaiki jalan yang berlubang saja. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan yang ada di teks bacaan tadi. Terus, yang kedua. Ya, kalimat penolakannya disampaikan oleh Pak Sigit. Seperti ini bunyinya. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat ayah Rian dan ayah Ina. Karena sekarang sering hujan, bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan saluran air di kompleks kita? Nah, itu adalah 2 contoh kalimat penolakan yang ada di teks bacaan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mencari bersama-sama kalimat penolakan yang ada di teks bacaan. Nah, sekarang coba kalau Bu Meta mau memberikan contoh saat anak-anak atau saat seseorang menolak
ketika diajak mengobrol saat belajar di kelas. Nah, pada suatu hari saat di kelas, saat Bu Guru menjelaskan, Andi mengajak Siska untuk mengobrol di kelas. Lalu apa yang disampaikan oleh Siska? Nah, Siska akan berkata kepada Andi, Andi, tolong diam dulu ya, aku sedang memperhatikan Bu Guru. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan saat diajak mengobrol dengan teman di saat pembelajaran di kelas. Nah, anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kita akan belajar matematika lagi bersama Bu Cindy. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan ya. Ada dua, penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang kita akan meningkatkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang pengurangan. Bu Cindy tulis dulu ya soalnya. Misalnya, Bu Cindy mempunyai angka 263 dikurangi 142. Angkanya banyak sekali ya. Kira-kira hasilnya berapa ya? Mari kita hitung dengan cara bersusun pendek seperti penjumlahan kemarin, hanya yang berbeda tandanya. Silahkan anak-anak perhatikan. 263 dikurangi 142. Caranya sama seperti penjumlahan kemarin. Kita mulai dari paling belakang atau dimulai dari satuan. Oke, langkah pertama kita kurangi dulu satuannya. Satuannya yang mana? Ya, yang paling belakang. Berarti 3 dikurangi 2 hasilnya berapa? 1. Kita tulis 1. Kemudian langkah kedua kita kurangi penjumlahan puluhannya di sini. 6 dikurangi 4 hasilnya berapa? 2. Nah, langkah terakhir kita kurangi ratusannya. 2 dikurangi 1 berapa hasilnya anak-anak? 1. Jadi 263 dikurangi 142 hasilnya 121. Oke, kita coba sekali lagi ya. Bu Cindy mempunyai 125 kelereng. Nah, ternyata Bu Meta ingin meminta kelerengnya Bu Cindy. Bu Meta meminta 25 butir kelereng milik Bu Cindy. Kira-kira sisa kelereng punya Bu Cindy berapa ya? Oke, kita hitung. Kita tulis dulu soalnya. 125 dikurangi 25. Hasilnya berapa ya? Nah, langkah pertama kita buat pengurangan dengan cara bersusun pendek. 125 dikurangi. Ini kok 3 angka sedangkan ini 2 angka. Caranya bagaimana ya? Caranya kita urutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Berarti angka 5 di paling belakang atau di tempat satuan dan angka 2 di tengah atau di tempat puluhan. Jika sudah, langsung kita kurangi. 5 kurangi 5 hasilnya 0. 2 kurangi 2 hasilnya 0. Nah, angka 1 ini tinggal kita turunkan saja. Jadi 125 dikurangi 25 hasilnya adalah 100. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Agar anak-anak lebih paham, silakan mengerjakan latihan di buku paket ya.
Selamat belajar. Nah, anak-anak, refleksi kita hari ini adalah kita sudah bisa menentukan kalimat penolakan. Terus kemudian kita juga bisa menuliskan dan menirukan kalimat penolakan. Terus matematika kita sudah belajar apa tadi? Kita sudah belajar pengulangan dengan cara bersusun pendek tanpa teknik menyimpan. Kemudian tadi dengan di sini juga kita sudah belajar tentang soal cerita pengulangan. Nah, anak-anak sudah merefleksikan pembelajaran hari ini bersama Bu Mita. Nanti anak-anak bisa memilih hal apa yang paling anak sukai dan kenapa kok saya suka belajar yang ini. Aksi anak-anak hari ini karena sudah belajar tentang kalimat penolakan, ketika ada teman atau kakak atau saudara atau siapapun itu yang mengajak anak-anak untuk melakukan hal yang kurang baik atau tidak baik, anak-anak bisa menolak, tetapi dengan bahasa yang sopan dan halus. Oke, selamat belajar, sampai jumpa.